Bapak Ibu, Paulus menekankan juga bahwa Allah itu tertib. Ya, tertib. Maka dalam pelayanan ini memang tertib, termasuk dalam bahasa. Ya, dalam karunia. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi bahasa lidah tidak menghasilkan Roh Kudus. Sekali lagi, bahasa lidah itu tidak menghasilkan Roh Kudus. Tapi Roh Kuduslah yang akan menghasilkan bahasa lidah. Ya. Jadi orang masuk dalam hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan, hadirat Tuhan turun, baru akan mengalami manifestasi karya Roh Kudus. Ada yang bisa berbahasa, ada yang bisa berbuat dan lain sebagainya. Kan gitu. Jadi kalau kita mencermati dari Kisah Rasul pasal 2, itu kan bahasa yang diberikan itu bahasa yang jelas dari negara itu, dari bangsa bangsa yang ada di Yerusalem pada waktu itu. Ada Kapadokia, Persia dan lain sebagainya. Nah, kalau di sini misalnya tiba-tiba Banyumas kasih bahasa roh, dia sampaikan bahasa Cina gitu kan, padahal dia orang Papua gitu, bahasa Cina. Berarti ada yang bisa menerjemahkan. Itulah bahasa itu yang Tuhan berikan. Jadi tidak bisa sembarang. Nah, itu sebabnya kalau Tuhan sekali lagi, kalau Tuhan kasih kita bahasa roh yang tidak dapat diterjemahkan berarti itu untuk membangun diri sendiri, untuk kita berkomunikasi secara pribadi dengan Tuhan. Nah, ada ayat lain. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Jadi bahasa lidah tidak menghasilkan roh, tetapi Roh Kuduslah yang menghasilkan bahasa lidah. Ya. Jadi Rasul Paulus tidak menekankan tentang bagaimana berbahasa lidah, namun lebih kepada bagaimana orang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Rasul Paulus pun menekankan itu, tidak menekankan bagaimana setiap jemaat harus mengalami bahasa roh ataupun bahasa lidah, tetapi bagaimana setiap jemaat mengalami kepenuhan roh. Mengalami kepenuhan. Itu yang jauh lebih penting, karena apa? Kita hidup ini jadi berdampak. Berdampak artinya bermanfaat. Berapa hari ini saya terus sampaikan tentang kita adalah bencana, kita adalah instrumen, harus berdampak, tapi harus mengalami kepenuhan. Kepenuhan roh itu artinya kita dikendalikan penuh oleh Roh Tuhan. Kita tidak hidup dalam hawa nafsu, dalam keinginan daging, perbuatan-perbuatan dosa, tetapi hidup kita ada dalam pimpinan, dalam kendali penuh oleh Roh Kudus. Gitu. Pertanyaannya, apakah nanti kalau kita dipenuhi roh, apakah kita nggak jatuh dalam dosa? Kita nggak berbuat salah, kita nggak berbuat kesalahan. Dan pertanyaan bisa muncul, kalau kita mengalami kebenaran, apakah kita nggak pernah salah? Atau kita nggak jatuh dalam dosa? Ingatlah bahwa dalam kehidupan ini, kita ini berada dalam dunia, dan kadang-kadang kita terjebak dalam satu situasi, dalam perangkap iblis. Ya. Sehingga kita bisa saja jatuh
kita bisa saja lengah dan terpengaruh. Tetapi ingatlah bahwa karena kita ini dikendalikan oleh Roh Kudus, kita segera dikembalikan dalam porsi dimensi Roh Allah. Dengan apa? Cepat kita dibuat sadar oleh Roh Kudus. Itulah fungsi Roh Kudus. Kemarin sudah disampaikan ada Pak Martin bahwa peran Roh Kudus adalah salah satunya adalah mengisahkan. Ketika kita bawa dalam, kita terperangkap oleh suatu situasi yang nantinya kita juga berbuat kesalahan, tetapi karena kita ini hidup dalam Roh,